Tatkala semakin banyak bangsa di dunia memutuskan untuk ikut dalam arus pasar bebas, sederetan masalah juga ikut bermunculan. Banyak bangsa yang seakan tersandung jebakan terbentur kebutuhan politik dan kebutuhan ekonomi. Bangsa-bangsa yang belum memiliki daya saing kuat dan keunggulan produk, namun harus ikut pasar bebas dan terhempas ke sana kemari dalam pusaran arus pasar bebas. Apakah negara-negara lain di dunia yang sedang berkembang akan siap menghadapi arus pasar bebas tersebut? Apakah Indonesia yang tengah dirundung banyak permasalahan juga akan siap menghadapi arus pasar bebas tersebut? Merdeka, nation in trap, nation and world collapse, how to solve them. Ini adalah pengamatan yang saya lakukan, ya, memperhatikan apa yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, terutama selama 3 dekade terakhir. Fakta-fakta yang ada dengan terjadinya gerakan ketidakpuasan di seluruh dunia pada saat ini, di hampir 200 negara di dunia, negara-negara maju, negara-negara menengah, apalagi negara-negara miskin, di Timur Tengah, di Amerika Serikat, di Eropa, di Amerika Selatan, di Asia, termasuk di Indonesia, dihadapkan kepada kegalauan tentang bagaimana sistem negara, bagaimana tantangan dunia ke depan, mengalami kebuntuan, baik bagi masyarakat umum, bagi rakyat biasa, juga bagi kalangan elit. Nah, itulah yang mendorong kami untuk melakukan katakanlah pengamatan, kalau tidak bisa disebut sebagai pengkajian terhadap semua gejala-gejala ini. Kemudian yang kami lakukan adalah melihat apa yang terjadi di dunia selama ribuan tahun, ratusan tahun terakhir, bahkan puluhan tahun terakhir, dengan meneropongnya dengan kacamata entrepreneur. Yang terjadi selama ini dilihat dari kacamata entrepreneur, itu akan bisa berbeda kesimpulannya dibandingkan dengan apabila dilihat oleh kacamata para ilmuwan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipunyai. Kenapa entrepreneurs, ya? Ada 2 alasan kenapa entrepreneurs. Yang pertama, para entrepreneurs itu mempunyai kemampuan melihat permasalahan secara broad base, secara luas, dengan bermacam disiplin ilmu, ya. Kemudian alasan yang kedua, bahwa berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, bahwa ternyata, ya, peradaban dunia sejak peradaban timur selama ribuan tahun yang ditopang oleh peradaban Cina, kemudian peradaban di Mesopotamia dan juga di peradaban Indus,
itu yang menjadi tulang punggung daripada pertumbuhan ekonomi dunia itu adalah para entrepreneurs. Demikian juga pada peradaban barat selama lebih dari 200 tahun yang menjadi tulang punggung daripada pertumbuhan ekonomi dunia selama 200 tahun itu adalah para entrepreneurs. Penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan, baik di bidang teknologi, di bidang sains, di bidang politik, sosial maupun ekonomi, menjadi pendorong daripada entrepreneurs itu untuk melakukan perubahan. Jadi backbone itu adalah para entrepreneurs. Bertitik tolak dari pemikiran yang demikian, ya. Kejadian yang terjadi di dunia selama ribuan, ratusan, dan puluhan tahun terakhir itu dilihat dengan kacamata entrepreneurs, itu yang menjadi dasar daripada buku ini dibuat. Kami beri nama Nation and Trade. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, dunia pada saat ini ya dihadapkan pada suatu ancaman besar akan kolapsnya peradaban kita yang diakibatkan oleh 3 atau 4 hal besar. Pertama adalah akibat daripada ketidaktersediaan minyak di dunia dan juga energi. Kemudian yang kedua adalah ketidaktersediaan daripada bahan pangan atau food shortage. Ya. Dan yang ketiga adalah rusaknya lingkungan akibat pemanasan global yang bila mana ini mencapai tambahan kenaikan temperatur bumi sampai 2, 3, atau 4 derajat, itu akan mengakibatkan musnahnya seluruh peradaban di bumi, musnahnya semua kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Jadi 3 ancaman ini adalah ancaman yang sangat serius ya, yang bisa terjadi dalam 2, 3, 4 dekade ke depan. Dan ini juga mengakibatkan harapan hidup di tahun sekitar 2050-2060 bisa berkurang ya. Karena lingkungan yang sudah tidak mendukung lagi dan juga faktor ancaman yang secara real akan memberikan dampak kepada peradaban manusia. Dan ini kemudian ditambah lagi sistem politik ya, sistem tata kelola negara dan sistem tata kelola dunia yang terjadi selama 4-5 dekade terakhir itu tidak menunjukkan sistem yang bisa memberikan keadilan kepada seluruh warga negara. Dan ini membuat sehingga ancaman yang sudah di depan mata ini diperparah lagi oleh sistem yang tidak berpihak kepada kepentingan seluruh warga negara dan warga dunia. Jadi ancaman ini bukan cuma terjadi bagi Indonesia saja, tapi bagi seluruh negara-negara di dunia, terutama yang masih mengandalkan ketergantungan kepada energi dan makanan impor. Nah, jadi katakanlah kajian atau pengamatan yang kami lakukan, dan ini padahal di sisi lain kita mengetahui bahwa peradaban timur selama 2000-3000 tahun yang lalu ya, itu kan dikontrol atau dikuasai oleh 2 negara superpower yaitu China dan India selama lebih dari 2000 tahun. Kemudian pada katakanlah abad ke-18 sampai sekarang, kemudian peradaban dunia itu kemudian dikuasai oleh bangsa barat. Akibat daripada adanya revolusi ilmu pengetahuan dan metodologi, revolusi sistem ekonomi, revolusi sistem politik, dan revolusi sistem sosial. Itu kemudian melambungkan pertumbuhan ekonomi dunia yang dia punya tingkat pertumbuhannya itu mencapai sampai 1000 kali daripada kecepatan pertumbuhan peradaban dunia atau ekonomi dunia yang tadinya dikuasai oleh 2 negara besar yaitu China dan India. Jadi artinya apa? Ada kemajuan yang luar biasa yang terjadi selama 200-300 tahun terakhir. Tapi kemajuan ini ya itu hanya dinikmati oleh kalangan kaya, kalangan kapitalis, kalangan negara-negara kaya. Ya? Tapi tidak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan keadilan bagi negara-negara yang miskin, atau bahkan di negara-negara yang kaya pun seperti di Amerika Serikat dan di Eropa ya, yang kaya dan yang miskin yang disebut dengan sistem ada yang disebut dengan Gini coefficient, itu justru di negara-negara yang maju jurang itu makin melebar antara yang kaya sama yang miskin. Demikian juga di Indonesia. Sebagai gambaran, gap antara kaya miskin di Amerika Serikat dan di Indonesia itu termasuk kualifikasi gap yang salah satu yang terbesar di dunia.
Dan ini membuat sehingga menjadi suatu penderitaan bagi umat manusia ke depan. Nah, ini maksudnya daripada buku yang kami tulis ini adalah untuk keluar daripada kebuntuan, daripada permasalahan dunia yang bersifat masif yang akan membuat masyarakat di berbagai negara akan menderita. Jadi saya ulangi lagi bahwa ini adalah alternatif. Jadi artinya tentu tidak sepenuhnya sempurna, tapi ini adalah satu terobosan awal yang kami dan kawan-kawan coba rumuskan tentang fakta-fakta yang ada sekarang dan besarnya fakta-fakta itu terhadap kemungkinan keruntuhan peradaban dan cara melihatnya, yaitu cara entrepreneurs ya. Dan kemudian bagaimana supaya ancaman ini ya yang membuat kegalauan bagi masyarakat dunia dan juga bahkan kalangan elit ya. Banyak buku-buku besar di dunia yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir, tapi saya melihat bahwa buku-buku besar dibuat ahli ekonomi sekelas Joseph Stiglitz atau Paul Krugman, dibuat oleh katakanlah Peter Drucker, dibuat oleh ahli lingkungan dunia, bekas Presiden Amerika Al Gore ya. Kemudian juga tulisan-tulisan yang dibuat oleh Muhammad Yunus, yaitu pendekar tentang microfinance di dunia ya, yang sudah diterapkan lebih dari 100 negara. Tapi tetap saja buku-buku yang luar biasa ini itu kemudian mengalami kebuntuan untuk bagaimana buku-buku ini bisa diterapkan dan dioperasikan di dalam sistem negara dan di dalam sistem global. Jadi itu yang bisa saya gambarkan sebagai overview daripada isi buku yang saya namakan Nation in Threat. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, dan mudah-mudahan pemikiran ini bisa menjadi trigger, bisa menjadi dorongan bagi para elit atau bagi masyarakat dunia atau masyarakat di Indonesia untuk kembali melihat apakah sistem tata kelola negara di Indonesia yang mengakibatkan penderitaan di semua sektor, mengakibatkan kegalauan di banyak sektor, itu masih valid, dan kalau tidak valid, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk gambaran overview.